Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Imelda Sari dengan NIM C0D0230030 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari PPh Pasal 24. Jadi, pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ketentuan Pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country elimination. Pada penghasilan Pasal 24 juga mengatur tentang kredit pajak luar negeri yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia berdasarkan pajak yang telah dibayar di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Hal ini penting untuk menarik investasi asing dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Pemotongan PPh Pasal 24. Pemotongan PPh Pasal 24 di Indonesia mengacu pada pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Berikut poin penting terkait pemotongannya ini. Yang pertama ada subjek pajak, yang kedua ada tarif, yang ketiga ada pihak yang memotong, yang keempat pelaporan, yang kelima bukti pemotongan. Selanjutnya penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen. Pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama ada jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua ada penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan penghasilan atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadinya perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya ada subjek dan objek PPh Pasal 24. Yang menjadi subjek PPh Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sementara yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh Pasal 24 diantaranya wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Selanjutnya adalah penghitungan PPh Pasal 24 atau contoh soalnya.
Jadi PTX memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri tarif PPh badan 22%, 600 juta. Penghasilan dari Korea tarif pajak 20%, jadi 400 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PTX tahun 2014. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 24 dalam kasus ini, PTX mendapatkan penghasilan dari Korea dan membayar pajak penghasilan yang diperoleh Korea sebesar 20% dari penghasilan tersebut. Dengan demikian, PTX dapat mengkreditkan pajak yang dibayar dan terutang di Korea dalam syarat jumlah kredit pajak tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang. Jadi yang pertama, penghitungan total penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan dalam negerinya 600 juta, penghasilan dari Koreanya 400 juta. Jumlah penghasilan itunya 1 juta. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. PPh terutangnya 22% dikali dengan 1 miliar sama dengan 120 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimal yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, jadi 400 juta dibagi 1 miliar dikali 220 juta, hasilnya 880 juta. Yang keempat, perhitungan PPh yang terutang atau dipotong di Korea 20% dikali dengan 400 juta, hasilnya adalah 80 juta. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa PPh minimum yang dapat dikreditkan sebesar 880 juta. Akan tetapi, pajak penghasilan yang terutang atau dipotong di Korea adalah sebesar 80 juta. Dengan demikian, jumlah yang dapat dikreditkan adalah 80 juta. Jumlah ini dipilih dari jumlah terendah di antara jumlah PPh minimum yang boleh dikreditkan dan jumlah PPh yang terutang atau dibayar di Korea. Baiklah, kesimpulannya adalah PPh pasal 24 mengatur tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena itu, pajak ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau luar negeri dapat mengklaim kredit pajak untuk menghindari pajak berganda. Sehingga pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan dari pajak terutang di dalam negeri. Besaran kredit yang dapat diklaim terbatas pada jumlah pajak yang terutang di Indonesia. Wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran pajak di luar negeri untuk keperluan penghitungan dan pengajuan kredit pajak. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.